Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Pagi bersama saya Camar Hendra dan rekan saya Yasmin Atania. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim SAR gabungan mengevakuasi 9 jasad korban kapal Evelyn Kaliska 1 yang tenggelam di perairan Guntung, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Korban meninggal terdiri dari 6 dewasa, 2 anak dan 1 balita. Hingga saat ini petugas SAR masih mencari 6 orang penumpang yang hilang. Dalam kapal Evelyn Kaliska 1 terdapat 67 orang. Dari jumlah tersebut 58 penumpang berhasil selamat dan sudah dievakuasi. Kapal Evelyn Kaliska 1 berangkat dari Tembilahan, Kepulauan Riau pada 27 April. Namun pada pukul 14 siang kapal oleng dan tenggelam di perairan tersebut. Informasi kapal yang tenggelam dengan memuat penumpang sesuai dengan manifest itu 51, dan sampai saat ini yang meninggal 6 orang, anak-anak 7 orang, dan yang lainnya adalah dewasa. Namun untuk perkembangannya berikutnya nanti kita sampaikan. Kira-kira penyebab tenggelam kapal belum tahu. Kita masih koordinasi dengan Petugas gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara olah dan buat sketsa tempat kejadian perkara penganiayaan oleh anak AKBP Akhirudin Hasibuan terhadap korban Ken Admiral. Polisi juga cari barang bukti berupa rekaman CCTV yang disebut telah rusak dan beberapa bulan lalu sebelum kejadian. Usai melakukan penggeledahan selama 2 jam di rumah pribadi AKBP Akhirudin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan Helvesia, Sumatera Utara. Polisi juga melakukan pembuatan sketsa di lokasi penganiayaan. Sejumlah lokasi yang merupakan tempat kejadian perkara saat anak AKBP Akhirudin Hasibuan yaitu Aditya menganiaya korban Ken Admiral kini telah ditandai oleh tim Inafis Polrestabes Medan. Sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV telah diamankan polisi, namun polisi hanya menemukan dekoder CCTV. Saat diperiksa, penghuni rumah mengaku CCTV sudah rusak beberapa bulan lalu sebelum kejadian penganiayaan. Tim Inafis juga akan melakukan pengecekan uji secara laboratorium forensik. CCTV daripada rumah AKBP AH, dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun decoder dari CCTV, tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah, decoder tersebut sudah lama mati, tetapi akan kita uji secara laboratorium forensik. Akibat peristiwa ini, PPATK juga telah memblokir 2 rekening AKBP Akhirudin Hasibuan dan anaknya Aditya Hasibuan. PPATK menemukan transaksi janggal dengan nominal puluhan miliar rupiah. Harta kekayaan perwira menengah Polri itu menjadi sorotan, meski di dalam rekeningnya AKBP Akhirudin hanya memiliki harta senilai sekitar 467 juta rupiah. Namun terdapat banyak kejanggalan karena Akhirudin kerap pamer kendaraan mewah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kepolisian juga mendalami keberadaan dugaan gudang solar AKBP Akhirudin Hasibuan. Dugaan dari gudang solar itu menjadi sorotan setelah kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan anak kandung yang viral di media sosial. Subdit Tipiter di Treskrimsus Polda Sumatera Utara bersama dengan Pertamina Regional Sumbagut menggeledah gudang solar yang diduga milik AKBP Akhirudin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Medan, Sumatera Utara, Kamis siang. Petugas gabungan menemukan puluhan tempat penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar. Bahkan sejumlah tangki berukuran besar yang diperkirakan dapat menampung ribuan liter BBM ini juga dimodifikasi dengan mesin kompresor serta 1 unit mobil box yang sudah dimodifikasi. Sementara Humas Pertamina Regional Sumbagut, August Satria, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Jadi kami di sini untuk mendampingi, untuk ngecek lokasi di sini, itu aja. Temuannya gimana, Bang? Ya, temuannya sudah Bang lihat kan, ada beberapa tangki dan lain-lain. Itu aja. Baru ngeliat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Bang ya? Nah, ya, kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya, di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina. Di Krimsus melakukan penggeledahan di
lokasi yang berdasarkan informasi itu terdapat gudang yang di dalamnya berisi tangki-tangki yang BBM. AKBP Akhirudin Hasibuan diketahui kerap tampil bergaya hidup mewah dengan memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon. Yang menjadi sorotan adalah apa yang dipamerkan ayah Aditya Hasibuan itu tak sesuai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN. Tercatat AKBP Akhirudin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp467.548.644 yang dilaporkan terakhir kali pada tahun 2021. Harta itu terdiri dari tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp41.330.000, mobil seharga Rp370 juta, dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Kini AKBP Akhirudin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara karena melanggar kode etik. Bahkan dia terancam didemosi hingga ditempatkan di tempat khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, langsung saja kita akan melihat seperti apa sebetulnya gudang solar yang diduga milik AKBP Akhirudin Hasibuan di Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan Ridwan Nasution di sana. Ya, selamat pagi Ridwan. Ada Yasmin dan juga Camar di studio. Ridwan, bisa dijelaskan terkait dengan kondisi terkini di sana seperti apa? Selamat pagi Camar dan juga Yasmin, serta pemirsa iNews TV dimanapun berada. Saya melaporkan langsung dari TKP depan gudang solar yang berada di Jalan Sinumba, Gunung Sinumba, Medan, Sumatera Utara. Ya, baik Ridwan, apakah di sana ada sejumlah penjagaan yang dilakukan? Sejauh ini setiba saya di lokasi terlihat ada 2 orang yang melakukan penjagaan, sepertinya petugas jaga malam di lokasi gudang solar tersebut. Oke, baik Ridwan, apakah bisa Anda menunjukkan secara langsung bagaimana sebetulnya rupa dari gudang tersebut, dan apakah Anda mendapatkan informasi juga dari masyarakat sekitar berkaitan dengan biasanya digunakan untuk apa gudang tersebut, Ridwan? Gudang seluas lebih kurang 300 meter persegi ini berada tak jauh dari lokasi rumah AKBP Akhirudin Hasibuan. Lokasi gudang ini tampak tidak seperti gudang pada umumnya, melainkan seperti rumah kosong yang ditutupi seng setinggi kurang lebih 2 meter seperti itu. Oke. Ridwan, mungkin bisa perlihatkan kepada kami ini semuanya terkait dengan lokasi samping gudang ini, apakah ada rumah warga atau seperti apa? Untuk di samping gudang tersebut persis ada tanah kosong yang sudah ditumbuhi lalang-lalang dan rumput tinggi. Sepertinya tidak ada penghuninya di sini, Yasmin. Oke, baik. Ridwan, apakah Anda sempat berbincang bersama dengan 2 orang penjaga tersebut yang ada di dekat Anda saat ini? Berdasarkan informasi tadi yang saya tanya, penjaga tersebut merupakan dari pihak Polda Sumut untuk menjaga setelah dilakukan penggeledahan Kamis sore semalam. Oke. Ridwan, berdasarkan pantauan Anda di sana, apakah ada sejumlah warga mungkin yang bisa ditanya informasi, apakah selama ini tidak mencium aroma solar yang begitu kuat di sana? Sejauh ini dari informasi yang kita kumpulkan dari warga sempat mencium beberapa kali bau minyak, namun warga tidak berani berbicara karena pemilik dari gudang tersebut merupakan seorang anggota kepolisian. Oke, baik. Agenda terdekat dari Polda ataupun juga polisi setempat ini apa yang akan dilakukan? Apakah akan ada penyidikan lanjutan berkaitan dengan penemuan dari gudang solar yang diduga milik dari AKBP Akhirudin Hasibuan ini, Ridwan? Berdasarkan informasi yang kita terima dari Reskrimsus Polda Sumut, informasinya hari ini akan digelar di lokasi, kemungkinan ada press release dan penetapan pemilik dari gudang solar tersebut.
Ya. Camar. Ridwan, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apakah ada barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian sejauh ini? Untuk Kamis sore ketika kita ikut masuk ke dalam, petugas sempat mengatakan bahwasanya akan membawa sejumlah barang bukti, diantaranya drum-drum atau tangki minyak yang berukuran tidak cukup besar, karena beberapa tangki di dalam sifatnya sudah permanen dan sudah berbentuk bak, seperti bak gitu. Oke. Baik, terima kasih Ridwan atas informasinya, dan kita juga akan nantikan ya Yasmin ya, bagaimana sebetulnya penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian berkaitan dengan penemuan gudang solar yang diduga ini milik dari AKBP Akhirudin Hasibuan ya. Oke, baik, terima kasih Ridwan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah ruko 2 lantai di Surabaya, Jawa Timur dilalap si jago merah Kamis malam. Diduga peristiwa terjadi saat tabung gas yang meledak saat korban tengah memasak makanan. Sebuah ruko 2 lantai di Jalan Beratang Gede, Surabaya, Jawa Timur, hangus terbakar pada Kamis malam. Ruko ini diketahui digunakan pemiliknya untuk rumah makan. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat bocornya gas LPG saat sang pemilik sedang memasak. Saat kebakaran, warga mendengar 2 kali ledakan yang diduga berasal dari tabung LPG. Tim Lapor Polrestabes Surabaya telah melakukan olah TKP. Jadi ini depot makanan, lalu berbelakang dengan kos-kosan, lalu di belakangnya juga ada rumah warga. Apa ada korban jiwa atau korban luka? Kalau informasi dari warga sekitar, saat kejadian kebakaran itu masih beroperasi, namun sedang memasak, bukan untuk kegiatan jual beli. Untuk memadamkan api, Pemkot Surabaya mengerahkan 5 mobil damkar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. 8 orang warga yang berada di wisata alam pemandian Pandayangan Indah, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara tersambar petir. Akibatnya 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Detik-detik petir menyambar sejumlah orang terekam kamera warga. Kejadian ini berlangsung di lokasi wisata pemandian alam Pandayangan Indah di Desa Mandala Sena, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara Kamis sore. Akibat peristiwa ini, seorang pria warga Dusun Salingsing, Kecamatan Silangkitang yang tengah berjualan tewas di tempat. Sementara itu, 7 orang lainnya terluka. Menurut salah satu saksi mata, saat kejadian petir menyambar pohon kelapa sawit saat hujan deras turun. Saat itu sejumlah orang sedang berteduh di sekeliling pohon. Ini kan orang abang ini berjualan. Oh iya. Jadi sewaktu hujan itu almarhum adiknya ini bagus-bagus si tenda pakai kayu. Iya. Di situlah kejadian. Oh, datang petir itu ya? Iya, datang petir langsung kena yang megang ini jalan. Oh gitu. Yang meninggal masih saudaranya abang ini juga katanya ya? Adiknya kandung. Adik kandung. Ada 8 orang korban, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang menderita luka-luka di bagian kaki. Dia susah mengangkat kakinya, dada terasa sesak, kemudian kepala terasa nyeri, punggung juga terasa nyeri, seperti itu Pak. Hingga saat ini para korban masih menjalani perawatan medis di Puskesmas Aegoti. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Semburan api di res area tol Cipali Subang hingga kini belum dapat dipadamkan. Puslapor Polri diturunkan guna melakukan penelitian dan kajian dengan mengambil sampel gas. Bisa nggak, Kak? Tim Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri turun ke lokasi semburan api di res area kilometer 86B Subang, Jawa Barat. Dengan alat khusus, tim Puslap-4 mengambil sampel gas di 3 titik sekitar lokasi semburan. Pengambilan dilakukan untuk diuji apakah memiliki kandungan berbahaya atau tidak. Sementara ini kita masih membiarkan
semburan api tersebut. Kita melokalisir dengan membuat bedeng seng ya, yang akan menutupi seputar atau sekitar semburan api. Nah, ke depan kita masih akan berdiskusi dalam rangka menentukan apakah api ini dipadamkan secara paksa ataukah dengan cara memberikan pelindung ya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penutupan rest area ini hingga batas waktu yang belum ditentukan. Seluruh aktivitas di dalam rest area pun dihentikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Oke, Yasmin, kalau nggak salah Yasmin ini orang Bogor, betul? Betul. Oke, tahu nggak sih ada tradisi bermain meriam nih? Pernah dengar sih, Pernah itu dengar kalau ya? salah di Bogor ya, Mare? Betul, di Bogor nih. Dan ribuan warga ini dari berbagai daerah antusias mengikuti kemeriahan tradisi perang meriam karbit atau yang dikenal dengan sebutan Kuluwung Karbit, Yasmin. Iya, Camar dan juga pemirsa, tradisi ini digelar oleh 2 desa yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah tradisi unik warga di Kampung Bakan Pojok, Desa Sukajadi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga memadati pesta rakyat yang digelar di area persawahan warga. Tradisi unik ini juga sebagai ajang memeriahkan Lebaran Idul Fitri sekaligus silaturahmi. Warga begitu antusias memainkan permainan tradisional perang meriam karbit. Hiburan ini sempat ditiadakan karena pandemi. Tradisi perang meriam karbit atau yang dikenal dengan Kuluwung Karbit kembali digelar oleh 2 desa di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga dari berbagai daerah pun menyaksikan dentuman demi dentuman yang saling bersahutan dari 2 tempat yang berbeda. Meriam ini terbuat dari batang kayu kapuk dan aren dengan bahan peledak berupa senyawa karbit. Ukurannya pun jauh lebih panjang dan besar dari meriam bambu. Bahkan ukurannya mencapai 9 meter dengan berat mencapai 1 ton. Ledakannya pun bisa terdengar sampai radius 3 km. Ini ajang silaturahmi aja sih untuk adu karbit ini, untuk hiburan, jadi pesta rakyat. Sampai tadi sempat mencoba tuh, gimana Bu? Sebenarnya ini juga pengalaman pertama saya di sini untuk masang kuluwung ya, nyengat kuluwung kalau di sini sebutannya. Saya alhamdulillah berani gitu ya, walaupun sebenarnya laki-laki juga belum tentu berani untuk memasang kuluwung ini gitu. Dari Kerawang sengaja ke sini memang untuk nonton ini? Iya. Di Kerawang memang nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nah, terus serunya apa Bu? Ya serunya meriah aja lah, pokoknya senang. Selain perang meriam karbit, warga juga saling berlomba membakar petasan. Suara menggelegar pun disambut sorak gembira warga di pinggiran sungai. Dari Kabupaten Bogor, Cahyar Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, Camar tadi kan bermain api gitu ya, Camar ya. Betul. Dalam artian beneran ya, main meriam gitu. Sekarang kita bermain air. Oke, kita beralih dari Bogor, kita beralih ke Banten nih. Ada pemandian alam Cikoromoy, Pandeglang, Banten yang dipadati oleh para pengunjung. Iya, ada hal unik Camar dan juga pemirsa. Di sini para pengunjung menggelar pertunjukan perang air, yang mana air yang sejuk dari pegunungan Pulau Sarim ini menjadi incaran ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Banten. Beginilah suasana perang air di pemandian alam Cikoromoy, Kabupaten Pandeglang, Banten. Di momen libur Lebaran, wisatawan dari berbagai daerah di Provinsi Banten seperti Serang, Kabupaten Lebak, Tangerang larut dalam perang air di pemandian Cikoromoy. Meski dipenuhi pengunjung, kolam yang terbentuk dari aliran air pegunungan Pulau Sari tetap dalam kondisi jernih dan sejuk karena air dari pegunungan terus mengalir. Salah seorang wisatawan mengaku sangat senang bisa berwisata bersama keluarganya. Meskipun harus menempuh perjalanan berjam-jam lamanya, namun sesampai di tempat ini, segala lelah dan penat selama di perjalanan hilang dengan kenikmatan kesegaran pemandian alam. Ya, liburan ke sini terus. Kenapa emang? Ya, enak aja, airnya dingin. Oh, dari gunung langsung ya? Beda sama yang lain. Oh. Ini kok liburannya di hari terakhir libur bareng, kenapa? Pertama, kalau awal mah suka macet. Ini aja udah macet. Enak aja soalnya rame, terus airnya juga dingin. Dingin ya? Iya, soalnya dari
Lagian kan besok juga mau kerja, jadi ada waktunya cuma sekarang doang. Destinasi wisata alam Cikoromoy ramai dikunjungi karena air sejuk dari pegunungan langsung menjadi incaran ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Banten. Kepadatan pun terlihat di kolam renang alami yang sumber airnya langsung dari Gunung Pulosari. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Nah, yang selanjutnya ini masih berkaitan dengan air, Yasmin. Ada atraksi flyboarding di kolam renang yang menghibur pengunjung objek wisata air di Purbalingga, Jawa Tengah selama libur Lebaran. Ya, bahkan pengunjung bisa ikut merasakan sensasi terbang di atas kolam renang. Seperti apa ya keseruannya? Dan sebelum informasi tersebut, pemirsa, ini merupakan informasi penutup iNews pagi hari ini. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official_iNews dan jangan lupa untuk subscribe, pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Camar Hena undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Aksi jungkir balik pemain flyboard biasanya dilakukan di pantai. Namun pengunjung objek wisata air Owabong di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini bisa melihat atraksi flyboard di sebuah kolam renang yang berada di lereng Gunung Slamet. Pengunjung objek wisata air Bojongsari atau Owabong mendapatkan suguhan spesial saat libur Lebaran kali ini. Ajang atraksi para pemain flyboard yang didatangkan khusus dari Pulau Bali dilakukan di sebuah kolam renang berukuran besar. Para pemain flyboard yang beraksi di kolam renang ini menampilkan berbagai atraksi memukau. Aksi para pemain flyboard ini mendapatkan sambutan meriah dari para pengunjung. Selain melihat atraksi flyboard, pengunjung juga bisa mencoba terbang tandem dengan flyboard dan merasakan sensasi atraksi ekstrim. Gimana tadi, Dek, rasanya? Serem. Serem? Serem. Terus apa?